Hai Sobat BKN, ketemu lagi di Q&A. Aku Gesa mau menjawab 5 pertanyaan pilihan di media sosial dan kanal pengaduan BKN. Langsung aja aku bacain ya. Pertanyaan pertama, kalau UPKP, apakah dilaksanakan tiap tahun? Nah, untuk ujian penyesuaian ijazah, kenaikan pangkat atau UPKP diselenggarakan secara kolektif oleh instansi dan pengusulannya dilakukan oleh masing-masing instansi ke BKN. Jadi silahkan Sobat BKN ajukan lewat unit kepegawaian instansi untuk diusulkan dan jika jadwalnya sudah ditetapkan, instansi akan menyampaikan ke pegawainya masing-masing. Kita lanjut pertanyaan kedua ya. Kalau masih CPNS, untuk pencantuman gelar S2, apakah harus menjadi PNS dulu? Oke, karena status CPNS masih dalam masa percobaan, Sobat BKN harus melewati terlebih dahulu tahap penentuan sebagai PNS. Kalau sudah berstatus PNS, baru dapat diajukan pencantuman gelarnya. Namun, sebelum mengajukan, pastikan pahami dulu ketentuan dan mekanismenya di instansi dan informasi umumnya dapat dicek di web BKN pada menu layanan. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Saya sudah mengajukan pencantuman gelar, tapi ditolak. Katanya nunggu sekalian penyesuaian ijazah. Bagaimana itu? Nah, perlu dipahami dulu bahwa pencantuman gelar dan penyesuaian ijazah merupakan dua tahapan yang berbeda. Meski sama-sama bisa diajukan sebagai peningkatan pendidikan, keduanya tidak bisa digunakan sekaligus. Jadi, tentukan skema mana yang bisa digunakan dan memenuhi syarat dengan kondisi Sobat BKN. Karena dampak keduanya juga berbeda. Pencantuman gelar tidak berdampak langsung pada kenaikan pangkat berikutnya, namun bisa digunakan sebagai dasar pangkat puncak PNS. Sementara penyesuaian ijazah akan langsung berdampak pada kenaikan pangkat golongan PNS. Setelah dinyatakan lulus UPKP, lalu apa saja perbedaan syarat ketentuan keduanya untuk menentukan skema yang pas dengan Sobat BKN? Cek pada konten ini bedanya di medsos BKN. Kita beralih ke pertanyaan keempat ya. Min, mau tanya. Sekarang saya jabatan fungsional bidan golongan 3C. Sedang kuliah D4 kebidanan. Dan mau lanjut profesi bidan. Apakah nantinya pangkat saya mentok di 3D dan nggak bisa lanjut ke 4A? Atau bisa lanjut karena saya fungsional? Mohon pencerahannya. Oke Sobat BKN, jadi pangkat puncak bagi jabatan fungsional juga harus memperhatikan syarat ketentuan jenjang JF-nya. Misalnya, JF bidan jenjang penyelia, pangkat puncaknya adalah 3D. Sementara untuk tingkat keahlian seperti ahli media, pangkat puncaknya bisa sampai ke 4C. Nah, terkait pertanyaan Sobat BKN tadi, untuk bisa terus lanjut ke pangkat golongan 4A, maka bisa dilakukan jika Sobat BKN sampai ke jenjang JF Madya. Kita lanjut pertanyaan terakhir ya. Untuk pencantuman gelar, berarti tidak perlu izin belajar lagi ya Min. Jika ingin S2, kalau ada niatan kuliah lagi. Jawabannya adalah, kalau lanjut pendidikannya masih dalam perencanaan, sebaiknya Sobat BKN menggunakan surat tugas belajar dari instansi, baik tugas belajar mandiri maupun non-mandiri, seperti beasiswa. Untuk tugas belajar mandiri, jika sudah selesai dan memperoleh ijazah nantinya, maka tinggal ikut ujian UPKP. Nah, kalau berupa tugas belajar non-mandiri, misalnya beasiswa, Sobat BKN tidak perlu ikut UPKP lagi setelah selesai, karena nilai perkuliahan setiap semesternya akan dikonversi menjadi predikat kinerja. Biar lebih lengkap, bisa cek ketentuannya di SE Menpan RB 28 tahun 2021 ya. Nah, itu dia jawaban dari 5 pertanyaan pilihan yang ditanyakan Sobat BKN. Gimana nih? Udah paham ya sekarang? Semoga bermanfaat ya. Jika Sobat BKN ada pertanyaan lainnya, jangan ragu untuk bertanya di kanal pengaduan maupun media sosial BKN ya. Aku Gesa, sampai jumpa di Q&A berikutnya.